sangat tidak bijaksana kalau PBNU dari atas itu sudah awal-awal mengatakan setuju dengan tesis saya. Itu tidak bijaksana. Kenapa? Karena nanti akan ada benturan di bawah. Sementara PBNU sudah menentukan bahwa Habaib bukan cucu Nabi, di bawah pondok-pondok pesantren itu masih mengakui. Itu akan ada gesekan antar warga NU. Mundur, ini mundur. Sallallahu ala Muhammad. Muhammad sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Langsung kemauan kata Bapak Kiai kersanipun panitia sebelum Romo Kiai Haji Iman paling pengawasan wonten panggung wonten waktu kira-kira setengah jam kita manfaatkan kangge berbincang-bincang wonten iki kangge barangkali wonten guna maka saged ditakokaken para Bapak Kiai kang hormati. Sebelumnya mari kita buka bersama dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Iya kan Abu ya kan Ustaz Mustafa Mustafa Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini terbukti. Ini akibatnya dari tengah-tengah masyarakat. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan masyarakat yang ada di Karangsambung. Saya diceritani, Nyai, ini anak saya kebetulan liburan, ini pulang kampung di Jakarta. Terus gimana? Ya biasa, rumahnya dekat masjid. Setiap Senin Kamis ada pengajian masjid. Saya ngomong dengan anak saya, mumpung di rumah kenapa sih nggak pernah ikut ngaji? Jawab anak saya begini, Pak Kiai, percuma ngaji di Kiai. Percuma ngaji di Kiai, karena saya biasa di sana ngaji kepada Habib. Ini bahaya apa betul ini? Bahaya. Ya ini, tapi karena memang hati yakin bahwa mereka ini masih keturunan Nabi, maka saya yakin mudah sekali masyarakat untuk percaya apapun yang dikatakan oleh mereka. Agar menjaga, melindungi, membentengi umat jangan sampai kena doktrin dari kelompok-kelompok mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe nanglenaken. Ini tengaring kula ningali teng YouTube. Niku tengaring Demak niku wonten gesekan. Gesekan niku durene naik. Anggota PWI niku termasuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal anggota PWI niku sedaya niku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedaya niku Nahdlatul Ulama. Kok teng mriku wonten gesekan niku wonten masuk dalam organisasi NU. Dan iku kula nyuwun pencerahan saking panjenenganipun Romo Kiai Imaduddin, Romo Kiai Haji Imaduddin Iman, monggo saking kawula cekap semanten kula nyuwun pencerahanipun. Masalah hati ini masalah yang sensitif. Yang percaya di Indonesia pada Habib keturunan Nabi itu sudah tidak percaya mereka keturunan Nabi dari dulu. Oleh karena itu sangat tidak bijaksana kalau PBNU dari atas itu sudah awal-awal
mengatakan setuju dengan tesis saya. Itu tidak bijaksana. Kenapa? Karena nanti akan ada benturan di bawah. Sementara PBNU sudah menentukan bahwa Habaib bukan cucu Nabi, di bawah pondok-pondok pesantren itu masih mengakui. Itu akan ada gesekan antar warga NU. Itu jadi pencerahan terlebih dahulu kita kepada Nahdiyan, baru nanti PBNU mengikuti Nahdiyin. Kalau misalnya PBNU secara organisatoris itu menentukan terlebih dahulu, di bawahnya warga NU-nya meyakini, itu tidak linear, akan ada gejlok antara PBNU dan masyarakat. Oleh karena itu saya kan sebagai 2002 itu masih lembaga Bahsul Masail PBNU. Ya, kita sebelum viral ini masalah tesis saya bahwa Habaib bukan cucu Nabi, itu sudah mengadakan kajian-kajian dengan teman-teman di lembaga Bahsul Masail itu, walaupun tidak ditentukan secara keputusan organisasi, tetapi sudah menjadi bahasan lama. Bahkan di grup PBNU itu ya sering dibahas masalah bahwa Habaib itu bukan termasuk keturunan dari baginda Nabi. Adapun kasus yang di Demak itu, Demak ini PWI-nya luar biasa. Baru dibentuk sudah punya 10.000 laskar. Semuanya anak-anak Banser. 90% anak-anak Banser. Cuma ada cumanya itu. Jadi anak-anak Banser segala macam pada Musa yang ikut PWI tidak sowan dulu, tidak matur kepada ketua PW dan kepada organisasi Bansernya. Nah, ini ada kurang komunikasi. Jadi ketika ya mungkin secara manusiawi atau secara dinamika organisasi itu, ketua PCNU mengatakan bahwa PWI itu bukan banom dari NU. Itu betul sekali kan, karena memang banom NU itu adanya Ansor, Muslimat, ya PMII, itu namanya banom NU. Nah, banom NU itu hanya bisa ditentukan di Muktamar. Sedang Muktamarnya kan sudah, Muktamarnya tahun 2000 ya. Kemudian kita PWI adanya 2022. Nah, tentu apakah ini akan jadi banom NU, ya wallahu alam, nanti tergantung kepada orang-orang tua kita di PBNU. Yang jelas memang secara organisasi kita warga NU yang membentuk PWI, ya, yang menjadi ketua umum pun adalah cucu dari Mbak Abbas. Saya lanjutkan ya. Ini lagi menerima pertanyaan. Jadi yang mendatangi itu, yang tabayun itu Kiai Syarif tidak mewakili PWI. Kalau bagi saya, orang tua kita mau ngomong, misalnya dari PBNU ngomong sesuatu mengkritik PWI, jangan diladeni. Ya orang tua ngomong kok kita ladeni, kita diam aja. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Ya, begitu harusnya kita kepada orang tua. Begitu pula PWI di tingkat kabupaten, DPD Kabupaten Kebumen tidak boleh itu secara organisasi, misalnya ketuanya PCNU kabupatennya masih muda daripada Kiai Musta'in, tetap saja walaupun lebih muda orangnya, tetapi
PCNU itu adalah orang tua dari PWI. Jadi tidak boleh PWI itu marah, nggak apa-apa, orang PCNU marah sama PWI nggak apa-apa, orang-orang tua kok. Tapi kita berjalan terus saja. Biar orang tua kita marah, kalau kita yakin pada kebenaran kita berjalan aja. Tetapi jangan menimpali. Karena apa? Kalau menimpali itu berarti melawan. Kayak sama orang tua aja. Orang tua kita menyuruh kita tentang kebaikan, kita ikuti. Orang tua kita kemudian menyuruh kita kepada kemusyrikan, ya kita tidak boleh. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Nah itulah hubungan relasi antara PWI dan NU. Ini jangan sampai ada celah bagi musuh-musuh NU untuk masuk di situ. Karena kalau misalnya PWI ini berhasil diadu domba dengan NU, yang seneng itu musuh NU. Karena PWI ini menjaga kiai NU, yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya sekarang yang berani itu tegas hanya PWI. Ansor sendiri banyak muhibbinnya. Secara organisatoris juga begitu kan. Ini dari dulu kita dididik untuk menghormati keturunan Rasul. Dan kita didoktrin bahwa turunan Rasul di Indonesia ini para habaib itu. Maka anak-anak Banser yang dia sudah tercerahkan, kalau pakai baju Banser dia ngomong api bukan cucu Nabi, ini namanya tidak elok. Tapi kalau sudah dia pakai baju PWI itu sudah tepat. Kenapa? Karena PWI ini sebuah organisasi yang munazzahun an habaib ini, yang sudah disucikan, yang sudah bersih-bersih tentang doktrin para habaib ini di PWI. Tapi tugas-tugasnya di NU harus tetap. Seperti ketua Jawa Tengah ini ketua PWI-nya, yaitu wakil ketua umum PWI Jateng, PWNU Jateng. Gus Rajin itu ketua PWNU sekarang. Itu sebelum jadi ketua PWNU sudah lama dengan saya mengkaji nasab ini. Beliau salah satu orang yang sudah mengkaji nasab dengan saya ini. Tapi dalam level permukaan belum udah berani. Gus Walil, Yai Muhammadun, Anik Muhammadun, segala macam itu udah sering kita ngobrol masalah ini. Ya, termasuk ketum juga. Dari awal itu sudah ngobrol dengan ketum, dari jam 2 sampai setengah 6 maghrib, setengah 6 mau maghrib itu yang bisa ngobrol masalah nasab sebelum viral. Ya itu kebijaksanaan, beliau masih muda tapi kebijaksanaannya harus seperti itu karena sebagai orang tua, sebagai ketua umum PBNU, termasuk orang tua kita yang lain itu memang perannya harus seperti itu. Karena di warga NU ini masih ada orang-orang yang mengakuinya, sementara PBNU sebagai rumah besar ini semuanya ya anak-anaknya, semuanya warganya. Jadi harus tetap dimuliakan, dihormati, dan aspirasinya harus ditampung. Jadi saya kira tinggal kita bagaimana ini masyarakat yang sudah tercerahkan melebarkan pencerahan ini kepada yang belum tercerahkan, tanpa harus menjustifikasi, menghina, mencaci maki. Kita ajak dengan kasih sayang aja, nanti juga mereka itu sedikit demi sedikit, oh iya benar, buktinya saya didawir terus katanya. Kalau nggak ngasih nanti dikira bukan sebagai orang yang cinta durian Nabi. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti yang akan mudah untuk berbalik tercerah kalau dia sudah berhubungan langsung dengan habaib. Yang belum pernah didawir itu biasanya dia nggak tahu benar nggak itu, karena belum pernah jadi korban. Tapi yang pernah jadi korban kayak kiai ini kambingnya dimintain terus langsung aja bener bukan katanya. Teman saya di sana itu ada Kiai Usman namanya. Kiai Usman ini satu kampung itu ada 5 kiai. Biasanya kalau ada khawlat hati itu
datang itu hari minta satu-satu tuh 5 kiai itu. Nah sekarang yang lainnya itu udah ada 6 kiai, salah satunya ini. Jadi 5 yang udah tercerahkan, Kiai Usman ini belum. Biasanya Habib itu hanya minta satu kambingnya. Karena yang lain udah nggak mau, akhirnya mintanya sama Kiai Usman ini 6 kambing. Nah, laporan salah satunya namanya biasa Kiai Usman. Biasanya cuma setahun satu, ini dimintanya 6. Kenapa? Ya yang teman-teman lain udah sepakat katanya sama ente, udah nggak percaya bahwa begitu cuci Nabi. Nah akhirnya orang-orang yang hari ini masih belum tercerahkan itu yang akan bisa ditekan peras dari 99% dan percaya 90%. Kenapa? Sampai saat ini saya masih ada di grup PBN. Walaupun sudah tidak di LBM, saya masih ada di grup PBN. Jadi karena saya itu rumasa, nggak komen-komen kan walaupun ada di grup itu. Semenjak ada SK baru LBM nggak ada nama saya itu, saya nggak komen-komen. Itu pada SK, ya komen dong. Jadi saya rumasa, katanya SK-nya nggak ada lagi nama saya. Nah, saya kira itu hanya strategi besar dari yang bijaksana dari PBN untuk masyarakat, untuk kajian nasabinya kan terus, tetapi tidak nampak bahwa PBN ini betul-betul kelihatan mendukung. Ini adalah strategi aja menurut saya. Ya, sementara begitu. Demikian pemirsa, halaku hari ini Minggu tanggal 12 Januari 2025 yang dipandu oleh Ki Haji Musta'in, Ketua PWI Kabupaten Kebumen, dan narasumber tunggal dari beliau Ki Haji Imaduddin Al-Bandari. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.